Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Misha Badar dengan NIM A1C221093 dari R001 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas apa sih radikalisme itu dan mengapa kita harus anti terhadap radikalisme. Kita perlu mengetahui semua itu agar terhindar dari radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. Mari tolak radikalisme dengan perkuat nilai Pancasila. Kita perlu grand design atau pencegahan radikalisme, diantaranya dengan mengintensifkan ideologi Pancasila. Tito Karnavian, Mendagri. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Perlu kita ketahui, anak muda, termasuk kelompok mahasiswa, adalah salah satu target penting yang kerap disasar berbagai kelompok radikal untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Mereka direkrut melalui berbagai cara, terutama dengan memanfaatkan komunikasi di dunia maya. Di era digital, metode yang dikembangkan kelompok garis keras untuk menyebarkan paham radikalisme tidak lagi melalui pertemuan face-to-face di dunia offline, melainkan telah banyak memanfaatkan teknologi, informasi, dan internet. Berikut faktanya. Jadi baik dalam keluarga, konteks sosial, sehingga dia itu terradikalisasi. Itu pertama-tama perlu dipahami bahwa memang tidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan proses radikalisasi semua orang. Jadi masing-masing orang memiliki perjalanan radikalisasi yang berbeda-beda, dan secara akademis memang ada perdebatan tersendiri bagaimana sebenarnya teori besar radikalisasi itu. Namun kalau misalnya kita bisa melihat ada beberapa tahapan yang perlu dicatat gitu. Pada umumnya radikalisasi itu pertama-tama terjadi karena adanya sebuah cognitive opening, yaitu pembukaan kognitif. Ini adalah proses di mana pemikiran seseorang itu terbuka pada gagasan-gagasan baru. Ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah krisis identitas gitu. Ada titik jenuh dan ada hilangnya sense of belonging atau rasa memiliki. Alasan mengapa cognitive opening ini bisa terjadi itu bisa macam-macam gitu. Salah satunya mungkin dalam hal keluarga, dalam artian dia merasa tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas ataupun keluarga yang hadir buat dia. Tapi perlu dicatat bahwa manusia itu kan sangat kompleks kan, dan bahwa dia sense of belonging dia itu bisa dari beragam macam kelompok, apakah baik itu kelompok agama atau kelompok sekolah atau apa itu kelompok ekonomi. Jadi memang alasan mengapa misalnya ZA seorang anak muda yang memiliki keluarga yang utuh gitu misalnya bisa terradikalisasi itu mungkin karena dia di sebuah cognitive opening, dia mengalami titik jenuh. Tapi alasan mengapa titik jenuh itu bisa terjadi itu bisa beragam gitu. Mulai dari misalnya aspek ekonomi, apakah dia ada hutang kepada teman misalnya, atau aspek politis dia merasa bahwa dia tidak berdaya melihat berbagai macam korupsi yang terjadi di Indonesia misalnya itu, atau dia secara sosial memang merasa diasingkan. Seperti itu, Mas. Oke, artinya kemudian apa yang tadi disampaikan aspek-aspek yang mendasari ini juga diafirmasi dengan kegalauan diri sendiri, begitu pencarian jati diri dan juga bagaimana seseorang berada di titik balik tertentu sehingga kemudian dipertemukan dengan oknum atau orang yang salah, kemudian mendoktrin ajaran yang salah, ini yang kemudian bisa membentuk karakter radikal itu tadi ya? Ya, benar sekali. Jadi setelah adanya sebuah proses pembukaan kognitif, yang terjadi setelah itu adalah ada proses namanya religious opening, yaitu dia mencari agama.